lulus, dan lulus itu ya cukup ijazah kalau dulu ya, ketika zamannya di atas saya beberapa tahun gitu. Terus kemudian setelah tahun 2012 itu ada regulasi dengan menggunakan STR ya sebagai legal standing-nya kita gitu. Sebetulnya berpraktek sebagai fisioterapi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata untuk mendapatkan STR itu membutuhkan ujian yang terstandar. Dulu saya ujian juga waktu STR saya masih D4, tetapi itu menggunakan paper based test. Ya, saya masih mengalami hal tersebut. Tetapi kemudian pada saat saya lulus dari jenjang profesi tahun 2019, ternyata regulasi sudah lebih matang dan juga rapih menurut saya ya, dengan menggunakan sistem atau CBT gitu. Dan ternyata soalnya 2 kali lebih sulit jika dibandingkan waktu saya menempuh D4 waktu itu. Nah, perkembangan soal itu tidak lain tidak nyata adalah suatu bentuk peningkatan quality atau kualitas gitu terhadap perkembangan profesi kita gitu, bahwa untuk menghasilkan fisioterapis yang kompeten pastinya adalah yang teruji gitu. Analoginya ke situ. Nah, yang teruji itulah yang dilihat dari mana? Yang dilihat dari hasil ujian kompetensi dari seluruh cabang kompetensi utama. Kalau di Aptivi itu ada 10 kompetensi utama. Gitu. Nah, itulah yang memang perkembangan-perkembangan yang kita alami sampai ini di tahun 2023, sekarang kita tidak hanya lulus melalui CBT, tetapi juga Anda harus lulus juga ujian POSC atau secara langsung. Kita kemarin, ini para pengujinya sudah dilatih oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Fisioterapi Indonesia bulan kemarin ya, bulan Mei ya di Solo. Ini berarti udah siap di tahun ini kita mempunyai regulasi hal tersebut. So, ya, jadi kalian not so only learn for the theoretical framework and how to do right for the CBT, but also for the practical framework. Jadi untuk praktek juga itu kan harus ada kuasai. Nah, di bimbingan ini yang diselenggarakan oleh Visioner, ini adalah typically teoritis ya, yang diajari melalui Vignet gitu. Sehingga tipsnya adalah ketika Anda mau lulus, Anda harus latihan dari sekarang, terutama yang profesi. Mumpung masih jauh. Karena kalau sudah dekat, mustahil Anda mempunyai skor yang baik. Karena tidak ada mekanisme Anda untuk ada mengendap gitu. Nah, mungkin sebenarnya kalau kita berbicara ujian kompetensi itu adalah kumpulan sepanjang hayat Anda ketika belajar selaku seorang calon fisioterapis, baik itu mahasiswa D3, D4 maupun profesi gitu. Sebenarnya setiap level itu berbeda ya, tetapi nggak apa-apa. Di sini kita belajar semua. Nah, itu hanya berbicara tentang strategi sebenarnya. Strategi yang kedua adalah habitual, pembiasaan. Kalau Anda belajar di sini, kemudian hanya mendengarkan saja, tapi tidak ada mekanisme Anda mencatat, kemudian Anda mencoba menyimak, itu menurut saya tidak make sense. Jadi nggak akan ada menghasilkan sesuatu. Anda sekedar ikutin aja tidak menjamin gitu. Tetapi ya faktor determinannya adalah ada sendiri. Nah, itu adalah pengantar dari saya. Ya, semoga ini menjadi bahan bagi Anda semua di sini sebagai calon fisioterapi untuk serius mempersiapkannya gitu. Nah, keseriusan itu tergantung Anda. Kalau memang Anda nggak bisa mempunyai usaha yang baik, ya lewat gitu. Mau ikut-ikut bimbingan-bimbingan seperti ini juga tidak akan ada manfaatnya gitu.
Sehingga kalau misalnya dari Anda sendiri tidak belajar, tidak menindaklanjuti setelah ikuti bimbingan ini, itu sama saja bohong. Jadi Anda harus belajar tetap. Bimbingan-bimbingan seperti ini tuh hanya mengarahkan ya, mengarahkan mindset Anda aja sebenarnya. Tapi selebihnya sekali lagi, you by yourself. Itu aja. Nah, di sini saya nanti izinkan saya, Safila, untuk bisa share screen ya. Untuk share screen ini kita akan mulai ya, karena ini ya, saya fisioterapi kardiorespirasi. Ini framework saya profesi ya, nanti yang D3, D4 menyesuaikan, tapi kurang lebih sama saja. Nah, kita mulai dari kita soal saja ya. Sini seorang laki-laki usia 65 tahun rawat inap di ICU Rumah Sakit X dengan diagnosis pasca operasi AMP hip kanan dan bronkopneumonia. Di sini ada keluhan batuk, penumpukan sekresi mukus ya. Jadi di sini fokusnya ke sini, ke bronkopneumonia. Ini keluhan batuk, kemudian penumpukan sekresi atau mukus di saluran nafas. Nah, di sini clue yang kedua adalah penumpukan sekresi mukus di saluran nafas. Nah, penumpukan tersebut berada di segmen apikal. Kalau kita melihat paru itu, yang kanan dan yang kiri itu kan berbeda ya. Yang kanan 3 lobus, yang kiri 2 lobus gitu. Nah, ini kalau kita lihat dia segmennya fokusnya ke sini. Karena kita akan melihat positioning daripada si sekresi mukus tersebut. Nah, di sini selama 2 hari. Pemeriksaan suhu 37, RR 20, HR 80 kali per menit. Itu saya pikir tidak terlalu meaningful lah ya. Dan kesadaran baik. Nah, kesadaran baik. Nah, kesadaran baik ini tentu ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Kalau tingkat kesadaran itu memang harus kita perhatikan ya melalui Glasgow Coma Scale. Jadi kita perlu mengenal nih ya. Jadi kita perlu mengenal sebetulnya di sini 7 tingkatan ya. Ada beberapa tingkatan sebenarnya. Ada 7 tingkatan yang perlu kita pahami terkait dengan kesadaran. Itu dari yang tertinggi kita sebut sebagai compos mentis. Kemudian nanti yang paling terendah adalah koma. Ini ada beberapa tingkatan dari tingkat kesadaran ya. Ada compos mentis, kemudian apatis, ada delirium, kemudian ada somnolen atau mengantuk ya. Jadi kalau misalnya dia akan menanggapi kalau distimulus pakai suara, misalnya atau panggilan. Bu, 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 bangun, bangun, nah dia bangun. Tapi ketika rangsangan dihentikan akan tertidur lagi. Jadi reaksi psikologisnya akan melambat. Kemudian sopor, nah sopor itu lebih dalam lagi gitu. Biasanya kalau pada kondisi ini si pasien ini masih bisa menanggapi, tetapi menanggapinya perlu pakai stimulus motoris. Jadi disentuh atau distimulus lah ya. Dibangunkan gitu dengan distimulus, dicubit gitu ya misalnya, atau dipegang seperti itu. Sehingga pasien nanti akan bangun ketika distimulus tersebut. Nah, itu sopor. Yang terakhir adalah koma. Nah, koma ini yang paling rendah ya. Koma ini kalau kita nilai dengan GCS, dia nilainya 3. Kalau compos mentis, biasanya dia nilainya 15.
atau totalnya 15 memang itu adalah nilai tertinggi. Oke, kita balik. Nah, jadi kita harus mengerti di sini tingkat kesadaran. Kenapa? Karena tingkat kesadaran ini itu sebagai faktor penentu bagaimana kita akan melakukan treatment, akan melakukan fisioterapi. Kalau misalnya di sini tingkat kesadarannya, misalnya di sini koma ya, tentu nggak bisa dia menggunakan treatment-treatment dengan sifatnya aktif gitu. Karena dia tidak bisa memahami instruksi. Yang bisa dilakukan hanyalah pasif. Kalau somnolen, pasif assisted itu ya, aktif assisted itu masih bisa. Nah, itu sebenarnya yang menjadi suatu catatan bagi kita untuk memahami terlebih dahulu tingkat kesadaran. Nah, pertanyaannya di sini, apakah posisi tepat untuk kasus tersebut? Ini posisi yang bagaimana maksudnya? Yang dimaksud di sini adalah terkait dengan positioning saat bronchial toilet. Atau yang kita kenal dengan istilah postural drainase. Nah, postural drainase ini sangat tergantung pada posisi di mana letak mukus itu berlangsung. Kemudian di sini kita lihat dulu ya. Dia itu letak daripada mukusnya itu ada di mana? Letak mukusnya ini di soal itu sudah sangat clear ya, bahwa letak mukusnya itu di segmen apikal. Nah, kalau segmen apikal itu kita lihat di sini pilihannya ada half lying, ada side lying, ada prone lying, ada supine lying, dan depresi lying. Yang mana? Nah, sebenarnya kita harus memahami dulu nih terkait dengan materi ya atau tingkatan bagaimana caranya postural drainase di sini. Karena kalau tidak kita memahami ini nanti agak bingung. Sebenarnya kita lihat dulu di sini yang mana posisi yang paling mendekati dan yang benar di situ. Kalau kita lihat di sini segmen apikal. Gitu. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kita memang harus memahami ini ya, pohon untuk cabang-cabang daripada bronkus. Nah, ini nanti menjadi dasar untuk postural drainase. Nah, bagaimana postural drainasenya? Nah, ini untuk trakea kalau seperti ini. Jadi posisinya prone lagi. Kemudian ini segmen apikal lobus atas. Ini bisa half lying, bisa duduk seperti ini juga bisa. Nah, kemudian kalau dia ada di lobus bawah, ini berarti prone lying seperti ini dengan posisi dielevasikan. Kemudian segmen inferior, ini posisi setengah side lying, lobus lingula ya, yang paling bawah. Kemudian yang lobus bawah posisi side lying, tapi posisi untuk bagian tungkai itu lebih tinggi ya, sekitar 20 inci. Gitu. Nah, ini posisi-posisi yang memang harus kita tahu. Sekarang kita balik ke sini ke soal tadi. Nah, di soal dikatakan bahwa
si penumpukan sekresi atau mukus itu berada pada bagian lobus apikal. Makanya ini jawabannya adalah half lying yang paling tepat. Karena di sini adalah segmen apikal lobus. Nah, kalau side lying itu bagaimana? Nah, kalau side lying ya kira-kira yang mana yang kira-kira yang cocok gitu segmennya. Tapi ya nggak side lying murni ya. Ini kan juga hampir front lying juga sebenarnya. Gitu. Nah, sehingga tipsnya adalah Anda jangan hanya melihat ini. Jangan hanya melihat satu aspek jawaban yang benar saja dikunci kalau memang Anda ikutan tryout. Tapi ketika Anda belajar ini selalu saya ulang-ulang ya ketika mengisi pelatihan-pelatihan seperti ini. Jangan lupa yang pilihan lain juga dicari. Kalau memang ini mau side lying, maka jawabannya ya soal yang benar harus gimana? Nah, harus sampai ke sana. Karena barangkali ya, karena barangkali nanti bisa saja diganti ininya, tidak segmen apikal lobus. Lah kalau misalnya dia lobusnya lobus bawah, nah yang mana? Gitu. Nah, nanti kan akan ada pilihan-pilihan, nah itu yang paling benar yang mana? Nah, itu ya yang harus Anda paham. Kemudian di sini yang nomor 2, seorang perempuan usia 55 tahun menjalani operasi histerektomi. Histerektomi karena CA cervix. Sehingga pas operasi harus dirawat. Nah, GCS, E4, V5, M6. Pasien mengeluh adanya nyeri perut dan nyeri pada kaki saat digerakkan. Oke, ini tidak relate langsung, tapi tidak ada salahnya kita bahas ya. Di sini ada GCS. Nih, GCS kata Pak Farid tadi untuk menilai tingkat kesadaran. Bagaimana cara menilai GCS? Nilai GCS itu dilihat dari 3 respon. Yang pertama, respon mata atau yang kita sebut dengan huruf E. Yang selanjutnya, M. M itu adalah rangsangan motoris. Ya, M itu adalah rangsangan motoris. Sedangkan V itu verbal, itu perintah. E4, E5, E6 jika ditambahkan, skala kesadarannya adalah jumlahnya 15. Maka 15 itulah disebut sebagai skala kesadaran paling tinggi. Ini coba kita lihat ya. Nah, ini Glasgow Coma Scale, ini respon mata, I, nilai 4 itu kalau spontan, tanpa adanya perintah. Kalau nilai 3 itu harus ada stimulus verbal atau perintah. Terus ini ada respon verbal, kalau misalnya dia bisa melakukan sesuatu tanpa harus diperintah, nilainya 5, orientasinya bagus. Dia itu orientasinya itu kesadarannya sadar sebenarnya. Tetapi kadang-kadang kalau ditanya ya atau diajak ngobrol jawabannya nggak nyambung. Itu 4. Kalau inappropriate words, nah itu misalnya kata-katanya nggak nyambung plus nggak jelas yang diomongin itu apa. Kalau 2 itu gereneng aja ya, cuma kita mengeluarkan suara aja. Kalau respon motorik itu nggak usah diperintah dia sudah bisa menggerakkan. Atau kalau kita perintah dia benar perintahnya, bukan eksekusinya maksudnya. Bisa menggerakkan, tetapi harus ada stimulus motoris ya. Misalnya harus dipegang dulu, baru dia bisa gerakan. Nggak mau ngerespon ya, nggak mau ngerespon terhadap nyeri. Sorry, ngerespon saja menghindar gitu. Nilainya 4. Nah, itu seperti itu. Jadi dilihat dari sisi itu. Nah, kita harus memahami ketiga istilah tersebut supaya nanti kalau ketika melihat soal itu nggak kaget.
Sudah saya jelaskan barusan ya. Berarti kalau kita nilainya E4, V5, M6. Maka nilainya adalah 15. Kemudian kita yang selanjutnya, pertanyaan di sini adalah apakah pemeriksaan spesifik pada pasien tersebut? Visual analog scale. Tentu di sini pasien akan mengerti gitu dengan menggunakan visual analog scale di sini. Karena ini posisinya adalah sadar penuh. Nah, ini juga hati-hati ya. Barangkali di sini nanti ada face scale dan sebagainya gitu. Ada pemeriksaan-pemeriksaan nyeri yang lain gitu. Makanya Anda harus memahami ini supaya nggak keliru memahami terkait persepsi gitu. Kemudian yang selanjutnya, mari kita lanjut ya. Ini sudah jelas ya. Kalau antropometri itu ada lingkar segmen, ada UD, panjang tungkai, IMT. Tidak bisa dilakukan karena pasien masih di ICU, ya nggak masalah sih. Selama dia kesadarannya bagus, walaupun dia di ICU, ya oke-oke saja. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nomor 3. Seorang perempuan usia 55 tahun, ya, menjalani operasi histerektomi karena CA cervix stadium 2 dengan adanya IHD. Sehingga pas operasi pasien tersebut harus dirawat di ICU. Nah, GCS-nya itu S1, V1, M1. Kita balik ke yang tadi ya, di sini. Kalau E1 itu nggak ada respon, V1 itu juga nggak ada respon. Kemudian motor respon juga no respon. Jadi jumlahnya 3. Tadi kata Pak Farid, ketika jumlahnya 3, maka indikasi untuk kesadaran pasien tersebut adalah koma. Sehingga di otak kita itu adalah sudah ditanamkan ya bahwa si pasien sudah pasti tidak memahami instruksi. Maka kita lihat dulu konteks pertanyaannya apa. Fisioterapi ingin melakukan pemeriksaan subjektif. Oh, berarti anamnesis ya. Apakah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien tersebut? Apakah auto anamnesis? Nggak bisa. Karena kalau auto anamnesis, pasien harus dalam keadaan sadar penuh. Kemudian kalau heteroanamnesis, nah ini jawaban yang benar. Heteroanamnesis itu anamnesis yang dilakukan kepada kerabat terdekat atau orang yang mengenalnya. Atau nama lainnya disebut sebagai alloanamnesis. Kemudian di sini kita lanjut ya, karena ini sudah cukup jelas ya. Jadi jawabannya heteroanamnesis karena si pasien itu juga dalam keadaan kesadaran yang rendah sehingga tidak mungkin kita berikan autoanamnesis. Nomor 4 ya. Seorang laki-laki usia 65 tahun. 1 minggu yang lalu menjalani operasi coronary artery bypass graft dengan median sterektomi. Hasil pemeriksaan, ini pitasen ya, tekanan darah 110/76, denyut jantung 90 kali per menit, temperaturnya 37,4. Penurunan suara nafas pada bagian basal bilateral. Ditemui di sini ya suara rels atau crackles
Nah, suara krekos ini biasanya ini cukup khas. Beda dengan yang lain, misalnya ronci. Kalau ronci, itu bisa didengerin baik pada inspirasi maupun ekspirasi. Beda halnya dengan crackles. Kalau crackles, dia only terdengar hanya pada saat inspirasi saja. Hanya pada saat inspirasi saja. Penurunan gerak toraks bawah bilateral. Apakah intervensi yang tepat untuk gangguan toraks? Nah, di sini kan gangguan toraksnya nih bukan masalah suara crackles-nya. Nah, kita lihat di sini. Positioning nggak cukup juga. Push lip breathing ya, kurang tepat juga. Karena di sini tidak ada keterangan kolaps udara. Ini push lip breathing itu fungsinya adalah mencegah terjebak udara di dalam paru yang tidak bisa diekspirasikan. Akibat tekanannya terlalu positif. Nah, yang paling benar di sini adalah thoracic expansion therapy. Kemudian stretching otot bantu pernafasan, di sini bukan fokusnya ke sana. Mungkin bisa betul, ini otot aksesoris bisa di stretching, tetapi juga bukan hal yang utama dan yang bukan terhadap konteks pertanyaan. So you must be careful. Kemudian ACBT. Di sini kita tidak fokus pada pertanyaan untuk mengeluarkan mukus ya. Ya, biasanya di sini difokuskan pada bronchial toilet, sekaligus melatih segmen tertentu pada toraks. Satu paket kalau itu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini penurunan gerakan toraks bawah bilateral, maka yang paling tepat adalah gangguan toraks. Gangguan toraks, terus kemudian paling tepat di sini melakukan fisioterapi dengan thoracic expansion exercise atau yang dinamakan TEE. Tergantung segmennya yang mana, ya segmental breathing. Baik, di sini kita lanjut. Seorang perempuan usia 60 tahun mengalami sesak napas. Ini setelah menjalani operasi CABG. Ini hasil pemeriksaan T sama dengan 140 per 80, RR 39 kali per menit, HR 99 kali per menit. Nah, auskultasi didapatkan suara crackles pada lobus atas. Ini adalah menunjukkan letak mukus ada di mana. So, possible to be the focus of question. Jadi, mungkin saja itu bisa menjadi fokus pada pertanyaan di nomor 5. Nah, pertanyaannya, di manakah letak stetoskop yang benar pada pasien tersebut? Karena pada lobus atas, ya, ini merupakan ketentuan di sini, maka biasanya intercostalis 2 itu adalah patokan lobus atas. Yang 4 itu lobus medial atau tengah, 4 dan 6. Kemudian interkostal itu yang bawah, sama 7, 8 itu bagian basal. Sehingga karena di sini konteks pertanyaan dan juga konteks pernyataannya adalah crackles pada lobus atas, kita sesuaikan dengan konteks pertanyaan letak stetoskop, maka jawaban yang tepat adalah patokan lobus atas untuk di interkostalis kedua. Ya. Ini sebenarnya materi hafalan ya, sehingga Anda harus benar-benar harus ada remember banget tentang hal tersebut gitu, supaya nggak keliru nanti memahaminya.
Kemudian kita lanjut. Seorang laki-laki usia 69 tahun. Mengeluh nyeri dada bagian tengah seperti diremas. Nah, ini kalau kita boleh highlight ya, ini adalah ciri daripada angina pectoris. Jadi tidak selalu nyeri dada adalah ciri dari penyakit jantung. Bisa saja memang karena otot di situ ada spasme atau bagaimana, tapi kalau nyerinya itu sudah mirip seperti yang saya jelaskan barusan, nyeri dada bagian tengah atau yang kita kenal dengan retrosternal, kemudian merasa seperti diremas, ada sesak seperti tertimpa beban, kemudian menjalar ke leher, rahang, bahu, punggung, ya. Kemudian ke lengan, nah itu sudah pasti ada indikasi, ya, ada indikasi gangguan jantung. Alarmnya, ya, yang harus kita ketahui bersama. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, langsung masuk ke ICU. Oleh dokter, segera dilakukan operasi CABG, fisioterapi ingin terapi latihan pada fase complete bed rest. Nah, di dalam fase rehabilitasi jantung itu kita kenal dua fase utama. Inpatient, yang kedua outpatient. Outpatient itu artinya ketika pasien sudah keluar dari rumah sakit, nanti lanjutannya disebut sebagai fase maintenance atau pemeliharaan. Di samping itu, ada yang disebut sebagai fase inpatient. Fase inpatient itu artinya adalah ketika pasien masih dirawat di rumah sakit. Ya. Ketika pasien berada di rumah sakit. Nah, ketika berada di rumah sakit, misalnya khususnya masih dirawat di ICU, atau nanti turun ke bangsal biasa, ya, HCU. Nah, hal tersebut masih disebut sebagai inpatient. Kalau kita di sini fase complete bed rest, dan kemudian si pasien masih berada di ICU, maka di sini kita sesuaikan, konteks pertanyaannya adalah, apakah tujuan terapi latihan pada fase tersebut? Ini fase inpatient. Maka kalau kita lihat di sini, ya, complete bed rest. Nah, tujuan fisioterapi utama adalah untuk menurunkan fisioterapi dari komplikasi tirah bari. Biasanya pneumonia. Jadi fase 1 biasanya fokus inpatient, pasien masih berada di rumah sakit, ya. Biasanya ini penanganan yang sifatnya super intensif pengawasannya itu. Maka kita lihat apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan tujuan tersebut. Mengajarkan pasien untuk mengenali tanda dan gejala latihan yang berlebihan. Bisa jadi benar, tapi apakah urgen atau tidak, kita lihat dulu jawaban yang mana. Mencegah akumulasi cairan atau lendir di paru-paru. Tujuan fisioterapi utama adalah menurunkan risiko dari penyakit paru. Oke, kita simpan dulu. Membangun kepercayaan diri pasien, belum saatnya. Biasanya membangun kepercayaan diri itu fase 2, setelah pasien baru saja dinyatakan selesai rawat inap dan pulang. Kemudian meningkatkan kekuatan otot tungkai dan terang. Ini biarlah nanti di fase 3 pemeliharaan. Kemudian melatih kesadaran postural. Ya, pada fase inpatient ini juga perlu ya
Tapi kita perlu mengingatkan bahwa urgen nggak gitu. Kalau dilihat di sini fase complete bed rest loh. Bed rest bayangkan. Kalau bed rest adalah target utama. Kalau kita lihat dari segi urgensi adalah mencegah akumulasi cairan atau lendir pada paru-paru. Baik, kita lanjutkan. Jadi jawabannya adalah itu ya, karena tadi fokusnya di sini risiko pneumonia akibat tirah baring. Jadi ini dulu yang diutamakan. Kemudian seorang pasien laki-laki usia 65 tahun dibawa ke rumah sakit langsung masuk ICU karena AMI. Oleh dokter segera dilakukan operasi bedah pintas koroner. Fisioterapi ingin melakukan terapi latihan. Ada hal yang perlu diperhatikan pada saat memberikan terapi latihan. Apa yang diperhatikan? EKG monitor harus untuk mengetahui anomali atau sinus aritmia, tekanan darah, denyut nadi oke. EKG monitor kadar gula darah, tekanan darah. Di sini ada yang kurang urgen. Yang nomor A itu bisa saja. Yang C ada EKG monitor, tekanan darah, denyut nadi, dan pernafasan. Yang D itu monitoring EKG untuk melihat anomali apakah ada sinus aritmia atau tidak. Kemudian kadar gula darah itu belum urgen kalau sekarang ya. Denyut nadi dan pernafasan. Kemudian monitoring EKG, kadar gula darah, kemudian tekanan darah, denyut nadi. Tidak perlu kalau denyut nadi karena sudah pasti ada di EKG monitor di situ. Nah, kita berbicara di sini tuh yang mana yang kiranya urgen dan tepat posisinya gitu pada saat kondisi saat ini. Kemudian yang selanjutnya yang C. Nah, jawaban yang C itu adalah jawaban yang benar. Karena di situ itu pitasain plus pernafasan. Pernafasan kan juga perlu dimonitoring ya di situ. Karena takutnya gagal nafas juga itu. Nah, itu yang perlu ditekankan. Kita lanjut ya. Masih ada beberapa lagi. Di sini seorang laki-laki usia 69 tahun ya, mengeluh nyeri pada bagian tengah seperti tadi ya, saya kan sudah menjelaskan. Nah, di sini karakteristik daripada nyeri angina pectoris ini loh benar-benar di-highlight oleh teman-teman. Kalau ingin memahami kardiovaskuler, maka yang dipahami adalah terkait dengan keluhannya. Mengeluh nyeri pada dada bagian tengah, seperti diremas, rasa sesak, atau berat seperti tertimpa beban. Mencengkram atau seperti terbakar menjalar ke leher, ya. Rahang, bahu, punggung, satu atau kedua lengan. Ini dibawa ke RS langsung masuk ICU. Oleh dokter segera dilakukan operasi bedah pintas koroner. Ini apakah faktor resiko dari pasien tersebut? Ini sebenarnya kalau saya boleh bilang soal-soal seperti ini sudah jarang keluar sih. Karena ini kan hafalan ya. Sebenarnya tanpa adanya Fignet pun ini sebenarnya nggak memerlukan itu.
gitu. Sehingga tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan Anda. Tapi kalau soal seperti ini, possibly-nya kira-kira sekitar di atas 70% kayaknya nggak keluar gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini apakah faktor risikonya? Kita lihat satu-satu. Hipotensi. Hipotensi itu artinya apa sih? Tekanan di bawah normal. Kemudian yang kedua, hipoglikemi. Hipoglikemi itu glukosa darah yang rendah. Itu tidak relate. Banyak olahraga. Nah, justru di sini yang harus di apa ya namanya? Yang harus ditekankan gitu. Kemudian berat badan ideal. Justru ini yang harus dijaga. Nah, paling memungkinkan dari semua itu adalah arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu tolong jangan samakan dengan aterosklerosis. Arteriosklerosis itu adalah pengerasan pada pembuluh darah. Sedangkan aterosklerosis itu karena ada penumpukan plak lemak di tunika atau di dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah kan ada 3 ya, ada tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia yang paling bagian luar. Nah, itu harus Anda paham. Tolong bedakan sekali lagi arteriosklerosis dan aterosklerosis. Aterosklerosis sekali lagi adalah penumpukan plak atau lemak di dinding pembuluh darah. Kalau arteriosklerosis, pengerasan pada permukaan pembuluh darah. Nah, itu yang harus Anda paham. Kemudian kita lanjut. Seorang laki-laki usia 72. 4 jam setelah keluar dari ICU, karena bilateral pneumonia dan sepsis. Itu komplikasi infeksi, biasanya demam. Pasien tampak lemah dan dehidrasi. RR 24 kali per menit normal, masih agak rentang normal. SpO2 96 masih bagus. Biasanya SpO2 itu nilai rujukannya antara 95 sampai dengan 100. Kemudian terdengar suara napas bronkial. Ya. Gambaran suara bronkoposikuler ya. Di lobus paru bagian kiri. Harusnya vesikuler ya. Terlihat penurunan gerakan toraks pada bagian bawah paru. Apakah permasalahan potensi yang terjadi pada tersebut? Potensi. Potensi itu yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat, yaitu penumpukan mukus. Karena ini loh, ini sebenarnya highlight-nya di sini. Sepsisnya ini yang harus dijadikan highlight. Karena kalau sudah terjadi sepsis ya biasanya memang resikonya ya tirak baring gitu. Karena untuk istirahat dulu, tapi masalahnya ketika harus beristirahat, si malakamanya adalah resiko yang lain datang. Nah, resiko yang lain apa? Ya resiko yang lain adalah ya pneumonia itu. Maka permasalahan potensinya adalah penumpukan mukus di sini. Nah, salah satu cirinya juga adanya suara nafas yang tidak seharusnya di tempatnya. Harusnya suara bronkial itu hanya terdengar di trakea. Kalau lobus bawah paru kiri harusnya vesikuler.
Gitu. Maka di sini potensinya adalah penumpukan mukus. Seorang laki-laki usia 72 tahun, 4 jam setelah keluar dari ICU karena bilateral pneumonia dan sepsis. Pasien tampak lemah dan dehidrasi, kemudian RR di sini adalah 24 kali per menit, kemudian SpO2-nya adalah 96%. Terlihat penurunan gerakan torak pada bagian bawah paru kiri. Ini sudah jelas clue-nya ya. Di sini disebutkan segmennya dan ini jadi clue terhadap jawaban yang akan digunakan. Gitu. Jadi apakah intervensi fisioterapi yang tepat pada pasien tersebut? Oke. Kalau di sini penurunannya, tapi kita tidak sebutkan di sini adanya masalah mukus atau tidak. Maka kalau kita lihat pada jawaban UPOM, mohon Anda menjawab itu sesuai konteks. Jangan aneh-aneh mengharapkan ada vignet apa, jawab saja sesuai konteksnya gitu. Karena justru ketika di sini ya, misalnya pada soal ini itu justru ada terselip ya. Ada terselip di sini penumpukan mukus, I think you will be confused. Saya yakin Anda bingung. Karena pasti juga bisa jadi ACBT, ya ada unsur dahak yang memerlukan postural drainase gitu, active cycle breathing technique. Nanti di dalamnya ada force expiratory technique, ada breathing control dan juga huffing dan juga SMI ya, sustain maximal expiration. Kemudian yang selanjutnya terapi inhalasi kayaknya di sini kalau sesuai dengan konteks nggak perlu. Postural drainase ya sama, satu paket BC itu. Nah, yang paling tepat adalah segmental breathing exercise atau thoracic expansion exercise (TEE). Itu segmennya tinggal mana yang dilatih. Karena di sini ini sudah jelas segmen yang dilatih yang diurgenkan dalam konteks ya sekali lagi dalam konteks soal ini adalah ini ya penurunan gerakan toraks pada bagian bawah paru kiri. Nah, itu adalah highlight daripada soal tersebut. Penurunan gerak torak pada bagian bawah paru kiri. So, there is the specific point that should be priority to be treated by physiotherapist. Jadi ada prioritas di situ. Ada prioritas yang mana yang perlu. Kemudian di sini kita lihat lagi soal ini juga, ini tipikal soal yang mungkin jarang, tapi bisa juga iya. Because soalnya tidak aplikatif gitu. Pasien Mr. Y datang ke rumah sakit A dengan memiliki perubahan peningkatan denyut jantung, kontraktilitas curah jantung. Ini sebenarnya tidak aplikatif ya soal seperti ini. Kenapa? Karena ini teoritis banget. Nggak perlu sebenarnya vignet. Gangguan fungsi kelenjar tiroid dapat menimbulkan efek yang dramatik. Sebenarnya langsung ibaratnya di sini yang baris ke 1, 2, dan 3, ya 3,5 sedikit. Kalaupun nggak ada, itu nggak bakalan mengganggu konteks pertanyaan. Karena kita lihat pertanyaannya apa di sini. Apa nama kelainan hormon pada cerita di atas? Ya sudah jelas ini hipertiroid ya. Ini memang hipertiroid itu hati-hati ya. Karena hipertiroid itu memang ketika di exercise, jadi kalau misalnya nih nanti di vignet ada riwayat hipertiroid, kita harus hati-hati terutama dalam memberikan target HR max ya atau HR target gitu. Karena apa? Pada keadaan tersebut ya targetnya itu agak kacau karena ketika orang dilatih dengan kelainan tersebut biasanya agak mudah naik secara drastis si denyut jantung itu. Sehingga harus berhati-hati di situ. Nah, kita lihat di sini ya. Ini hipertiroid. Ada lagi di sini hipotiroid.
Ada lagi aldosteron ya, gangguan hormon aldosteron. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu aplikatif ke dalam bahasanya Vignet. Seperti itu. Nah, kita langsungkan ke yang lain, yaitu adalah pertanyaan nomor 12. Ini juga sama, tidak aplikatif, tapi menurut saya bisa jadi keluar. Karena ini kaitannya dengan assessment atau pendokumentasian pemeriksaan. Di sini, Tuan X di rumah sakit G menjalani penanganan intensif mungkin ya, oleh tim medis di ruang ICU dan terpasang alat monitor EKG. Terpasang oksigen di hidungnya. Usia Tuan X adalah 60 tahun. Nampak biru kondisi fisiknya. Memiliki riwayat infak miokardium, dicurigai terjadi akibat patologi pada enzim yang meningkat setelah 2 jam terjadi serangan infak miokardium. Hal tersebut karena hasil pemeriksaan laboratoriumnya, enzim tersebut adalah lebih dari 5-35 mikrogram per mililiter. Apa nama yang dapat menyebabkan kasus di atas? Di sini enzim yang biasanya memang di sini jadi faktor determinan ya, determinan pada kasus tersebut ini adalah kreatin kinase. Ini enzim yang biasanya berada pada jantung ya, untuk fungsi jantung yang baik. Ini saya rasa tidak perlu kita bahas dengan terlalu dalam ya. Kita pindah ke yang lain yang lebih aplikatif. Ini seorang laki-laki lahir di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Pemeriksaan lahir dengan menggunakan Apgar score ya. Jadi Apgar itu ada appearance, itu tampilan. Ini khusus pemeriksaan vital sign terutama pada bayi. Gitu. Apgar score ini digunakan untuk itu. Ada tampilan, kemudian pulse, denyut nadi, grimace, activity, dan respirasi. Pemeriksaan refleks menunjukkan routing refleks. Ada refleks suckingnya ada, graspingnya ada, ATNR-nya ada. Inspeksi menunjukkan adanya warna kebiruan. Warna kebiruan dalam istilah medisnya disebut sebagai cyanosis. Berarti kemungkinan ini clue ya, ini jadi jembatan. Kalau ada gambaran cyanosis ini, kebanyakan adalah gambaran pada saat pasien memiliki gangguan katup biasanya, patologinya itu. Entah itu atria septal defect atau ventricle septal defect. Tetapi biasanya teman-teman ya, biasanya kalau pada gangguan ventricle itu biasanya jarang ya, biasanya jarang untuk mengalami cyanosis. Biasanya kalau gangguan katupnya itu ada pada atrium, nah di sanalah seringnya terjadi gangguan atau menunjukkan gejala klinis ya, gejala klinis berupa cyanosis. Artinya apa? Artinya gejala cyanosis ini adanya percampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang miskin akan oksigen. Karena ketika masuk ke atrium kiri, si darah itu datangnya dari paru-paru. Sebaliknya, ketika masuk atrium kanan, itu darah itu hasil dari tubuh gitu, yang sudah dikembalikan oleh pembuluh darah vena masuk ke ventrikel kanan lalu masuk ke atrium kanan. Makanya di sini jawaban yang paling tepat adalah atrial septal defect.
Kalau stenosis itu penyempitan katup ya. Kemudian gagal jantung, ketidakmampuan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu stenosis. Gagal jantung. Jadi jawaban yang benar sesuai di sini karena ini adalah warna kebiruan ya pada sekitar bibir, kemudian ujung jari tangan, kemudian ujung jari kaki. Ini sebenarnya ada sih, atrium kanan dan kiri berlubang. Ini sudah disebutin. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini pembuat soalnya lebih menantang si peserta untuk lebih jeli, sebenarnya ini hilangkan saja ya. Menunjukkan antara atrium kanan dan kiri berlubang. Itu sebenarnya pada bagian part itu bisa dihilangkan gitu untuk menjebak. Tapi memang secara etik sih nggak boleh sebenarnya. Kayak ini teoritis juga ya. Ini juga teoritis. Mengenai nama katup ya. Katup itu kan ada katup tricubidalis yang kanan. Tuh. Kemudian ada katup mitral, ada katup bicuspidalis. Oke, selanjutnya ini bunyi jantung, jangan lupa ya, yang fisiologis biasanya bunyi S1, S2, terutama pada orang dewasa. Kalau bunyi pertama, itu penutupan katup atrioventrikuler, katup antara mitral dan tricus pidalis. Kemudian kalau bunyi jantung kedua, itu katup aorta dan pulmonal. Pembukaan dan penutupan itu yang paling normal. Biasanya S3, S4 kalau muncul tidak beriringan dengan S1, S2, biasanya itu patologis. Ini nomor 17. Nomor 17 ini terkait dengan hipertensi. Biasanya kalau hipertensi primer, itu penyebabnya tidak jelas ya, atau idiopatik. Tapi kalau ini sekunder, biasanya kalau sekunder itu dari gangguan ginjal. Hipertensi sekunder. Nah, ini nomor 18, ini agak aplikatif. Seorang laki-laki usia 55 tahun masuk di rumah sakit X 4 hari yang lalu. Dan saat ini sudah menjalani penanganan oleh tim medis. Diketahui dari anamnesis, napas pendek dan mudah lelah. Pemeriksaan EKG didapatkan adanya defek pada lobus bawah jantung. Bagaimana zona pada kasus di atas? Kalau pada konteks ini, si pasien masih berada di inpatient atau di ruangan dengan penanganan yang intensif gitu. Sehingga kita pada posisi seperti ini tidak bisa menggunakan HR max, yaitu rumus 220 dikurangi usia. Tetapi sementara ini yang B ya, ini HRR dikurangi HRS biasanya itu karponen ya. Kemudian ini yang 30, nah ini biasanya ketentuannya kalau masih di bangsal atau di inpatient lebih baik dengan menggunakan patokan 30 dari denyut jantung maksimal. Itu target. Karena memang masih tidak tentu. Gitu. Oke. Safila mungkin itu dari saya. Tepat 1 jam ya. Iya. Luar biasa sekali. Kardiovaskuler dan kardiorespirasi. Teman-teman di sini mungkin ada yang ingin bertanya terkait pemaparan tadi, silakan bisa bertanya di kolom komentar ataupun open mic. Sepertinya belum ada yang bertanya nih Bapak. Ya, Saya izin kalau bertanya boleh ya Bapak? kardiovaskuler itu memang sulit dan juga biasanya kalau hanya sekali 2 kali dengar itu memang agak sulit untuk paham memang. Ya nanti Anda harus banyak membaca karena biasanya agak banyak juga itu ketika di Iya, soal.
agak banyak keluar. Betul. Rata-rata kebanyakan kardiovaskuler atau kardiorespirasi yang sering keluarnya. Betul, seperti itu. Di kardiovaskuler, kadang itu kita tuh masih bingung Bapak, kapan kita bisa menerapkan TEE, kapan kita bisa menerapkan cupping ataupun kita menerapkan deep breathing maupun push sleep breathing. Itu yang cocok untuk pasien-pasien tertentu, apakah semua itu boleh diterapkan atau melihat kondisi pasien begitu Bapak? Kalau terkait dengan modalitas pernapasan itu sebenarnya nggak bisa juga diterapkan di semua ini ya, di semua kondisi gitu, karena berbeda-beda kebutuhannya Mbak Safila. Gitu. Contoh pneumotoraks. Pneumotoraks itu kan kebanyakan ya, itu kalau bukan kebanyakan memang patologinya memang terdapat penumpukan udara di dalam paru. Jadi sebenarnya bagaimana caranya si udara itu bisa keluar gitu. Nah, itu pneumotoraks. Karena kalau enggak ya jadi kolaps. Kolaps itu terjebak di dalam paru gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya tujuannya adalah untuk ini. Dia sekaligus untuk melatih segmen, tapi di satu sisi si apa ya namanya? Untuk menghilangkan mukus yang berada di dalam paru gitu. Nah, itu beda lagi nanti tekniknya. Misalnya dengan menggunakan teknik yang sekaligus banyak digunakan adalah active cycle breathing technique kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya pada pneumotoraks tadi itu pakainya full sleep breathing gitu. Tapi kalau deep breathing itu bisa dipakai di semua kondisi asal tidak sedang eksaserbasi. Eksaserbasi itu kekambuhan. Contoh, pasien asma pada saat kambuh itu nggak boleh dilatih breathing exercise. Yang ada nanti malah hiperventilasi. Kalau misalnya Anda latih tuh si pasien asma lagi kambuh, mungkin maksudnya baik ya, supaya keluhannya berkurang, mungkin maksud Anda baik gitu. Supaya keluhannya berkurang, tapi kok malah jadi nambah lebih buruk ya? Jelas. Karena pada saat itu dia terjadi bronkospasme. Bronkospasme itu nafasnya menjadi pendek, ya. Kemudian Anda suruh untuk bermanuver. Yang namanya bermanuver itu kan ada dosis-dosis tertentu ya. Namanya latihan pernafasan itu kan hukumnya selalu 1:2 gitu. 1 inspirasi, 2 ekspirasi. Sedangkan pada saat kambuh itu nggak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Maka biasanya kalau pada serangan gitu, untuk menenangkan cukup breathing control saja. Nanti kalau sudah stabil, kalau si pasien masih di keseharian hidupnya gitu, itu baru boleh untuk dilatih latihan pernapasan dengan teknik-teknik tertentu, deep breathing, segmental, whatever lah ya. Mau latihan penguatan otot pernapasan juga bisa. Kalau thoracic expansion exercise biasanya digunakan untuk melatih segmen tertentu. Itu pun apabila ditemukan penurunan. Kan Anda mengenal latihan pengukuran lingkar toraks tuh. Nah, kalau nanti di sana memang selisih antara inspirasi dan inspirasi menandakan adanya penurunan gerakan toraks, ya disitulah nanti teman-teman akan melatih. Kalau misalnya segmen bawah yang perlu dilatih, ya di bawah saja cukup gitu. Nanti terserah nanti tekniknya mau pakai DIP atau mau pakai apa, mau pakai SMI, terserah Anda. Terserah Anda. Gitu. Itu sih yang penting untuk ditekankan di kardiovaskular itu sebenarnya tidak semua bisa diterapkan gitu karena sifatnya restrik ya. Sangat dibatasi sekali. Karena si pasien itu terutama kalau inpatient itu resikonya gede. Kalau misalnya untuk inpatient, ya target utamanya adalah bagaimana supaya tidak terjadi resiko tirah baring. Karena resiko pneumonia itu pasca bed rest itu banyak terjadi. Biasanya PPOK atau pneumonia itu yang pernah saya tanyakan ke pasien itu pasti pernah setidaknya dia ada riwayat tirah baring lama. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada. Kebanyakan begitu. Begitu Mbak Safila terkait dengan penggunaan modalitas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Berarti misal kebanyakan tira baring, takutnya ada komplikasi lain yang terjadi begitu ya, Bapak ya?
Itu sudah pasti sih. Mau dilatih, mau apapun resikonya itu memang bahkan ini ya, akibat tirah ada satu cerita gitu. Satu pasien itu dia sebenarnya pada saat itu hanya perawatan luka diabetes, ya, ulkus ya, waktu itu. Tapi karena tirah baring yang agak lama itu malah jadi gagal nafas karena memang dia yang bersangkutan punya riwayat TB sebelumnya itu. Ya, TB plus pneumonia kalau nggak salah setelahnya itu. Nah, jadinya akibat tirah baring lama itu malah gagal nafas yang berujung meninggal gitu. Karena memang apa ya namanya kurang optimalnya adalah proses fisioterapi yang diberikan pada pasien-pasien terutama bed rest gitu. Karena dilihat asal pasien sadar aman lah gitu, ternyata risikonya gede gitu. Iya, seperti itu. Itu Sapila. Oke, terima kasih sekali Bapak atas penyampaiannya. Benar-benar buat belajar saya juga ini Bapak. Oke, di teman-teman semua, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan tadi ataupun terkait soal-soal kardiovaskuler ataupun pulmonal yang lain? Oke, sepertinya belum ada nih Bapak. Mungkin nanti Oke, kalau ada pertanyaan kembali, saya bisa konfirmasi ke Pak Farid untuk menjawabnya begitu ya Bapak ya. boleh, silahkan. Oke. Oke. Eee, sebelum saya tutup Bapak, mungkin Bapak ada closing statement dulu buat teman-teman semua yang berjuang pada UKOMNAS nantinya ini? Hmm. Sekali lagi, kalau UKOM itu sebenarnya adalah kumpulan daripada keterampilan dan pengetahuan yang Anda pelajari sepanjang hayat Anda belajar fisioterapi. Jadi bukan karena Anda ikutan program visioner ini terus Anda lantas lulus gitu. Anda bisa lulus, Anda bisa mengoptimalkan platform ini kalau Anda mau. Itu masalahnya. Tapi kalau hanya sekedar diikuti terus Anda tidak lanjut itu percuma. Gitu. Itu tidak akan ada satu kesuksesan dalam kelulusan untuk UKOM, apalagi sekarang ada OSCE. Gitu. Sehingga yang paling penting adalah Anda menindaklanjuti. Gitu. Kalau misalnya dikasih tryout dari visioner, misalnya Anda punya kesempatan untuk mendapatkan akses soal tersebut, Anda bikin analisis seperti yang saya buat tadi. Jadi setiap pilihan jawaban itu dicari. Kalau jawabannya si ini, maka pertanyaannya harus gimana? Karena bisa jadi si soal yang keluar itu yang justru yang sekarang salah. Gitu. Nah, itu yang perlu ditekankan gitu. Kemudian yang kedua adalah UKOM itu sebenarnya strategi. Anda kan bisa menganalisis tuh. Misalnya saya agak bisa di fisioterapi A, B, C, D, E, atau saya kurang bisa di fisioterapi neuro. Oh ya udah, saya nggak akan memaksakan diri untuk belajar neuro. Saya paksakan untuk mengoptimalisasikan kardio sama muskulo karena saya ngerasa bisa gitu misalnya. Yang neuro bukan berarti nggak belajar, tapi nggak usah terlalu muluk-muluk. Toh juga yang dicari bukan masalah nilai tertinggi dan sebagainya, yang penting lulus. Begitu kan? Ya. Entrance-nya kan apa sih output-nya STR? Ya kita realistis saja lah. Gitu. Seperti itu. Jadi bermain strategi. Gitu. Ketika saya lulus dulu juga nilainya itu nggak tinggi-tinggi amat, tapi ya lulus gitu. Mau nilainya tinggi, mau nilainya nggak ada masalah kan, nggak ada urusan. Yang penting lulus gitu. Nah itu yang paling penting. Nah, platform-platform seperti ini bagi saya adalah strategi. Tapi sekali lagi, itu it's depend on you. If you wanna use it for maksimal, it will be. Kalau enggak, ya enggak. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. So, my closing statement is the determining factor is about you. Udah itu aja. Oke, terima kasih sekali Pak Farid atas kesempatan dan waktunya dan pemaparannya luar biasa sekali pada malam hari ini. Kami dari Visioner benar-benar berterima kasih. Mungkin next time kita bisa kolaborasi lagi ya Bapak ya. Ya, terima Oke. kasih untuk visioner tim yang sudah mengundang saya untuk kesekian kalinya. Insya Allah ini platform yang sangat bermanfaat dan insya Allah keberlanjutannya juga nanti akan berlanjut dengan baik ya. Gitu. Amin Bapak, amin. Oh, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam dengan materi yang sangat luar biasa, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat
bermanfaat untuk kita nantinya pada saat ujian Ukomnas nantinya. Oke, cukup sekian bimbingan pada malam hari ini. Saya tutup bimbingan malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih banget Pak Farid. See you teman-teman semua.